Pada sore hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Peran Penting Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Kristus ke surga ini merupakan momen yang tidak kalah penting ketika Yesus harus menempuh jalan yang begitu berat. 40 hari yang lalu kita memperingati di mana Yesus telah menderita, mati di kayu salib. Tujuannya apa? Yesus menjadi korban yang sempurna sehingga manusia ciptaannya yang aturan terhilang selama-lamanya. Tapi karena melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, Dia menebus dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita menjadi layak menjadi umat yang dipilih Tuhan. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit. Menandakan bahwa maut tidak bisa menaklukkannya. Yesus bangkit karena Dia adalah Allah yang hidup. Makanya 40 hari kemudian, yaitu hari ini, kita benar-benar memperingati di mana Kristus sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya selama Dia hidup di dunia ini. Kalau di hari Jumat Agung kita memperingati penderitaan Yesus yang dihakimi secara tidak adil, mengalami siksaan fisik, sampai tubuhnya aja tidak bisa dikenali gitu, hancur. Dan kita melihat ketika Yesus bangkit, tubuh jasmaninya mengalami pemulihan. Tidak ada luka di dalam tubuh jasmaninya, hanya cuma lubang di telapak tangannya dan juga di lambungnya gitu. Kebangkitannya ini memberi harapan yang baru bagi kita semuanya. Di bawah semua ya, Bang. Dan kita benar-benar bisa melihat bahwa sampai hari ini Yesus tetap akan bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Mengapa begitu penting kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini? Supaya kita tahu sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai hari ini masih tetap beriman kepadanya, itu karena kita benar-benar bisa memberikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, karena kita percaya kepadanya. Peran penting apa yang harus kita ingat di balik kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga? Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus membuktikan keilahian dan kemahakuasaannya baik di surga maupun di bumi. Dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi." Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia punya hak mutlak untuk berbuat apa yang dikehendakinya. Kita tahu ketika di dalam Kejadian 18, waktu itu di ayat pertama dan kedua, dikatakan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Kita tidak menemukan nama Yesus di dalam perjanjian lama. Yang ingin saya sampaikan, waktu ketiga orang ini berjumpa dengan Abraham, salah satu dari ketiga orang ini merupakan orang yang begitu penting. Ya, sampai Abraham benar-benar menyambut mereka bertiga ini. Dan Abraham sampai negosiasi gitu dengan Tuhan, ya, mengenai ketika Tuhan hendak memusnahkan Sodom. Ya, Abraham berkata, jika diketemukan 50 orang benar, apakah Tuhan akan memusnahkannya? Dan Tuhan berkata kepada Abraham, Dia berjanji tidak akan memusnahkannya. Tapi Abraham terus tetap bernegosiasi sampai akhirnya tinggal 10. Ya, Tuhan berjanji tidak akan memusnahkannya, tapi pada akhirnya Sodom dan Gomora tetap
bumi hanguskan. Dan kedua orang yang lainnya gitu, ya mereka berjumpa dengan Lot. Lot adalah keponakannya Abraham. Makanya kenapa Abraham bernegosiasi kepada Tuhan, ya karena dia tahu di Sodom itu adalah ada keponakannya gitu, anak dari kakak kandungnya gitu. Ya, saya percaya meskipun nama Yesus belum disebutkan di dalam perjanjian lama, tapi Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi, dia bisa menampakkan dirinya kepada orang yang dia kasihnya, yaitu Abraham. Ya makanya kedua orang ini ya, jemaah dari malaikat, mereka datang untuk berjumpa dengan Lot dan menyelamatkan Lot beserta istri dan anak-anaknya keluar dari kota Sodom. Kalau tidak diselamatkan, ya Lot akan mati binasa dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Kita juga menemukan bahwa di dalam kitab Daniel pasal 3, teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yang tidak mau menyembah patung sembahannya Raja Nebukadnezar, hingga mereka diikat dan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Bahkan yang melemparkan mereka bertiga ke dalam perapian yang begitu panas. Mereka yang melemparkannya itu bisa mati terbakar. Tapi apa yang ditemukan oleh Raja Nebukadnezar, teman-temannya Daniel ini tidak terbakar di dalam perapian itu. Karena ada satu orang lagi yang bersama-sama dengan mereka bertiga. Bahkan ketika mereka masih di dalam perapian, mereka masih bisa berkeliling-keliling tanpa hangus. Kalau kita ya dicampakkan ke api, pasti kita udah baunya harum seperti kayak babi panggang gitu ya. Babi itu kalau dipanggang enak, harum banget gitu. Cuma sayang aja sekarang udah usianya makin tua, kadang mikir lagi gitu untuk makan babi banyak-banyak gitu ya. Ya kalau saya melihat kejadian yang dialami oleh teman-temannya Daniel ini, saya percaya sosok yang keempat ini adalah Tuhan. Allah anak yang datang menemui mereka. Karena Tuhan benar-benar mengasihi teman-temannya Daniel ini sehingga mereka tidak terbakar. Juga di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia bisa menampakkan dirinya kepada Saulus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6 ini kan Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam cahaya yang memancar dari langit. Saulus bahkan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi dari kejadian-kejadian ini dan juga masih ada yang lain, Tuhan Yesus ini benar-benar membuktikan bahwa dialah Allah, anak yang memiliki kuasa baik di surga maupun bumi. Makanya dia tidak bisa diatur oleh ruang dan waktu, dan kapanpun dia bisa aja datang, kapanpun dia bisa pergi. Hanya aja ketika 2000 tahun yang lalu, atas kehendak Bapaknya, dia harus datang mengambil ke dunia ini, mengambil rupa seorang manusia. Makanya Yesus harus mengalami penderitaan karena hanya dialah korban yang sempurna yang bisa menebus dosa dan kesalahan kita. Jadi perkataan Yesus di dalam Matius 28:18 ini kita bisa pegang dan kita percayai bahwa dirinya adalah Raja di atas Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada sosok lain selain Yesus yang bisa mati dan bangkit lalu bisa terangkat ke surga. Kalau tokoh-tokoh yang lain, mereka adalah manusia biasa yang pada akhirnya mati dan dikuburkan dan kembali menjadi debu. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, tubuhnya berubah dari tubuh jasmani manusianya dan berubah menjadi tubuh ilahi. Itulah di poin yang pertama. Kenaikan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa statusnya dia sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi ini.
Dia tetap bekerja sampai hari ini, memperhatikan kita semuanya satu persatu. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus bertujuan supaya amanat agungnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Di Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, dia memakai waktunya yang tidak begitu lama lagi ya, sebelum terangkat ke surga. Selama 40 hari itu dia bersama murid-muridnya, dia mengkaderisasi kembali. Ya bayangkan aja ketika hendak Yesus ditangkap, ya murid-muridnya tidak ada yang membelanya, bahkan murid-muridnya pergi meninggalkan Yesus dan membiarkan Yesus diadili sendiri gitu, nggak ada yang membelanya gitu. Ya Yesus memberikan nasihat, wejangan, dukungan, memberi semangat kembali. Bahkan dia tetap bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Dia bertanya kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bahkan Petrus sampai ketiga kalinya Petrus ditanyakan, Petrus menjadi nangis. Dia tahu bahwa 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepadanya. Itu menandakan bahwa 3 kali juga waktu itu Petrus menyangkalinya. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat kesalahannya Petrus. Dia tetap mau memakai Petrus karena dia tahu Petrus akan bisa meneruskan amanat agungnya. Menjadikan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Beserta 10 murid yang lain. Awalnya memang 12 rasul, tapi karena Yudas Iskariot yang menyalahkan menyalahkan Tuhan Yesus, dia benar-benar menyesal, menyerahkan gurunya yang tidak bersalah. Dan akhirnya Yudas Iskariot mati bunuh diri. Munir ya. Sebagaimana amanat agung yang disampaikan kepada ke-11 muridnya, demikian sebenarnya amanat agung itu juga diajarkan, disampaikan kepada kita semuanya. Kita bersyukur bahwa Alkitab boleh mengalami banyak proses demi proses. Saya tahu kuasa kegelapan hendak mau mencoba menghilangkan firman Tuhan. Tetapi atas kehendak Tuhan, firman Tuhan itu tetap ada sampai sekarang. Kalau firman Tuhan itu tidak ada sampai sekarang, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan masuk dalam kerajaan surga karena kita terhilang selama-lamanya. Tapi itulah dahsyatnya Tuhan. Ribuan tahun, bayangkan. Naskah kitab Injil itu kan ditulis masih di abad pertama, di tahun 60 apa tahun 70 Masehi. 1900 tahun lebih sampai ke kita ini. Tetap ada, itu karena mujizat dan perbuatan Tuhan. Dia pakai orang-orang yang dipakai Tuhan dari abad ke abad. Supaya firman Tuhan ini tetap ada. Makanya teks dari Ibrani sampai Yunani gitu diterjemahkan ke berbagai bahasa supaya sampai ke ujung bumi itu bisa diberitakan. Kalau di dalam Markus lebih diperjelas lagi apa dikehendaki Tuhan untuk kita semuanya. Di Markus 16 ayat 15 dan 16 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah mengapa Tuhan memberitakan kepada kita semuanya, supaya kita yang sudah percaya kepadanya, jangan simpan iman kita, jangan simpan keselamatan itu untuk kita sendiri. Melainkan kita harus saksikan, tunjukkan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, bahwa Yesus ini yang telah hidup dan terangkat ke surga, dialah yang akan terus tinggal diam di dalam hati dan pikiran kita semuanya. Makanya di dalam Galatia 2:20 dikatakan, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup, yang tinggal diam di dalam kita semuanya.
Jangan pernah beranggapan bahwa ikut Tuhan itu mudah atau lebih enak daripada orang-orang yang udah di dalam Tuhan. Tidak. Justru ikut Tuhan, tantangannya semakin berat. Kita harus bisa mematikan segala kedagingan kita. Ataupun pengaruh-pengaruh yang bisa mengakibatkan kita kembali jatuh di dalam dosa. Kita benar-benar ditantang oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjadikan diri kita itu kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita masih hidup di dalam darah daging sampai hari ini menunjukkan kepada kita semuanya, masih ada tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Jadi kerjaan kita itu bukan hanya mencari uang saja, tetapi kita harus mengerjakan pekerjaan rohani kita. Selain kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya serta berdoa kepada Tuhan, kita harus bisa mempraktikkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya pada takut semuanya kayak berkhotbah ini ya. Saya bukan menakut-nakuti. Iya, ketika saya berkhotbah ini juga, ya firman Tuhan itu ibarat pedang bermata dua. Nah, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Gembala itu lebih berat lagi loh. Nah, ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan akan menguji saya. Benar. Nggak bohong. Firman Tuhan itu benar-benar nyata. Dan Tuhan selalu bekerja, berbicara kepada kita semuanya. Untuk kita semakin lebih lagi melakukan firman Tuhan. Meskipun kita tidak disukai oleh banyak orang. Karena kita sudah benar-benar mempraktikkan firman Tuhan. Tapi kita harus tetap beri teguh. Kita nggak boleh menyimpang ke kiri ke kanan. Kita harus tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Sang Juru Selamat. Sehingga kita dimampukan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dan ketika orang lain mencoba mengintimidasi ataupun mencari kelemahan orang-orang Kristen, iman kita tidak mudah goyah. Jangan heran orang-orang yang udah pernah terjun dalam sekolah Alkitab gitu, bisa aja ada yang berpindah agama. Apalagi Bapak Ibu yang nggak pernah menduduki apa? Itu menduduki kayak misalnya lagi negara lagi perang, terus udah itu tentara yang memberontak itu bisa berhasil menduduki gedung pemerintahan. Bukan, maksud saya udah mencicipi lah gitu sekolah Alkitab. Nah, harusnya kita yang baik jemaat awam gitu ya. Ya memang kemampuan kita semuanya masing-masing berbeda gitu. Ada yang baca sedikit tapi ingatnya lama. Ada yang baca sedikit juga tapi nggak ingat-ingat gitu kan. Ya kayak Yohanes 3 ayat 16. Itu udah pasti ayat udah sering dikhotbahkan. Tapi pasti banyak yang lupa. Yohanes 3 ayat 16. Ada yang ingat nggak? Nah, nggak ada yang jawab berarti nggak ingat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan, ya udah keluar. Baru saya mau ngomong. Udah terlanjur keluar ayatnya. Iya. Ini padahal ayat kebangsaan kita. Nggak boleh sampai lupa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun, saya ingin mengingatkan, keselamatan itu harus kita perjuangkan. Bukan berarti kita sudah percaya Tuhan Yesus, sekali selamat tetap selamat. Itu pandangan yang keliru. Kalau memiliki pandangan seperti itu, sekali selamat tetap selamat, ya berarti ya kita nyantai aja. Bikin aja dosa sebanyak-banyaknya. Oh, udah selamat juga. Padahal Tuhan mau supaya kita jauhkan segala hal-hal yang mencoba merintangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan tetap membenci dosa-dosa yang pernah kita perbuat.
Itulah mengapa jangan menjadi anak-anak Tuhan yang kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, matanya tetap melihat selagi kita masih hidup. Ini Jimmy lagi ngapain ya? Hah, baca Alkitab apa lihat yang enggak gitu. Ini Jimmy ngomongnya benar-benar firman Tuhan apa gosipin orang gitu. Ini Jimmy hidupnya kudus tapi bener enggak kudus. Apa jangan-jangan kudisan gitu. Iya. Kerohaniannya penuh dengan penyakit gitu. Maka dari itu, ya, kita harus percaya bersama Yesus kita bisa mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Jangan kita udah mengikut Tuhan begitu lama, tapi kerohanian kita mentok. Ibarat kayak biji kacang hijau, kita tahu kan biji kacang hijau tuh nggak usah ditanam tanah, dipakai kapas dan air aja, ditaruh aja bisa keluar akarnya. Tapi apakah dia akan bisa bertumbuh besar kalau cuma di air dan kapas? Nah, tidak akan bisa. Itulah mengapa jangan sampai kita udah tahu Alkitab, tapi kita cuma kayaknya so Alkitab gitu. Karena nggak mau kalah berdebat, pakai ayat untuk nyerang. Iya, untuk cari kekurangan yang lain. Untuk mencoba membenarkan hidup orang lain padahal hidupnya belum benar, belum sejalan dengan firman Tuhan. Makanya kita perlu menggali firman Tuhan supaya kita tuh memiliki kuasa untuk bisa memberitakan kebaikan Tuhan. Kalau kita masih malas-malesan baca Alkitab, kalau kita masih ngantuk gitu, mudah ngantuk kalau berdoa kadang bisa tidur dalam hadirat Tuhan. Udah saking lelahnya kita berdoa merem gitu ya. Berdoa awalnya bisa berdoa gitu, tapi lama-lama suara dengkurnya bisa keluar dengan sendirinya. Karena udah terlalu lelah. Tapi ya Tuhan mau supaya kita memberikan waktu kita juga. Kalau kita bisa melihat sosmed berjam-jam, masa buat Tuhan cuma berapa menit gitu kan? Ini bukan buat Bapak Ibu aja, ini juga menjadi teguran pribadi saya gitu ya. Ya, saya masih terus juga diingatkan Tuhan. Jangan sampai sosmed lebih lama daripada bersekutu dengan Tuhan. Yang ketawa ngakulah. Pasti lebih banyak sosmed daripada Tuhan itu. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus memberi jaminan akan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Matius 28 dan 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Ini menjadi bukti yang konkret yang disampaikan kepada murid-muridnya. Tapi ini juga disampaikan sebagai pesan yang menguatkan kita semuanya. Jangan sampai ketika kita diperhadapkan dengan masalah, masalah itu bisa malah membuat pandangan kita pada Tuhan jadi kabur. Bahkan kita menjadi tidak percaya lagi sama Tuhan. Kalau kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita mengimani bahwa setiap firman Tuhan yang kita baca itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar. Dunia boleh semakin memburuk. Kita tahu bahwa tanda-tanda akhir zaman ini sudah semakin nyata. Peperangan terjadi, konflik antar negara terjadi, harga barang bisa melonjak naik, kadang turun, tapi naik, udah itu nggak kembali lagi turun. Semua gejolak-gejolak yang terjadi di dunia ini sudah kelihatan. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya terjadi. Tapi kita harus tetap waspada. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu bukan
datang secara terang-terangan, tapi dia datang seperti kayak maling yang hendak mau masuk ke dalam rumah yang kosong. Kalau kita seperti kayak gadis yang bodoh, yang tidak menyediakan cadangan minyaknya, ketika sang mempelai datang menjemput, hanya 5 gadis bijaksana yang dijemput. Karena apa? Karena Tuhan hanya mau melihat roh kita yang menyala-nyala itu, apakah masih menyala-nyala? Atau malah roh di dalam diri kita udah mati total. Anak Tuhan nggak boleh kehilangan gairahnya untuk ikut Tuhan. Jangan sampai persoalan hidup ini membuat kita menjadi mudah bimbang. Memang kita di dunia ini masih bisa aja mengalami kekhawatiran. Bukan hanya orang dunia saja, melainkan juga anak-anak Tuhan masih bisa terjadi. Kalau kita sudah sepenuhnya meminta dan mengizinkan Roh Kudus menguasai hati, pikiran kita, mental kita, perasaan kita, seluruh segenap hidup kita, pasti kita akan terus tetap kuat menghadapi semua badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memiliki iman yang seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Bukan seperti rumah yang dibangun di atas pasir, yang akhirnya ketika ombak menghantam rumah itu dan rumah itu menjadi roboh. Itulah mengapa Yesus yang terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa selalu menyertai, selalu memperhatikan lika-liku kehidupan kita semuanya. Kerinduan saya, jemaat GBH Simasari ini benar-benar memiliki spirit, roh yang tetap berapi-api buat Tuhan. Bapak Ibu yang belum melayani Tuhan, bisa Tuhan pakai. Saya percaya akan semakin banyak yang tergerak untuk melayani di gereja ini. Saya selalu berdoa, masih banyak yang dibutuhkan SDM untuk melayani di gereja ini. Saya selalu berdoa supaya jemaat di tempat ini juga bisa saling memperhatikan. Jika ada yang sudah lama tidak hadir, bisa bantu mengingatkan. Kalau jemaat bisa saling memperhatikan satu sama yang lain, saya percaya akan semakin banyak yang tertanam di gereja ini. Saya tidak mau gereja ini menjadi gereja yang akhirnya tidak jelas arah dan tujuannya. Saya mau kita semuanya seirama, sevisi, seiman, seperasaan. Supaya gereja ini benar-benar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Saya selalu mengingatkan saya, kalau ada jemaat yang sudah lama tidak hadir, ya kunjungilah, datangilah. Berikanlah semangat, ingatkanlah untuk kembali beribadah. Kalau anak Tuhan yang sudah lama tidak beribadah ke gereja, itu bisa lama-lama benih firman Tuhan yang sudah di dalam dirinya itu bisa diambil, dipatok oleh kuasa kegelapan. Bukan burung. Tapi roh-roh jati udara ini terus mencoba membuat kerohanian anak-anak Tuhan itu menjadi terlena dan lupa untuk kembali beribadah. Dampak dari corona berapa tahun yang lalu itu bisa aja dirasakan sampai hari ini. Ya karena gereja-gereja banyak yang udah live streaming gitu kan. Jadi banyak yang berpikir, enakan ya nonton aja live streaming. Kan kalau live streaming ya udah memuji Tuhan, terus dengarkan firman Tuhan, terus pas persembahan ya udah nggak tergerak gitu memberikan persembahan. Padahal zaman teknologi udah keren, sampai ada QRIS gitu kan. Ya kalau saya kadang ada nonton di gereja lain gitu kan, pasti pas persembahan itu keluar tuh QRIS-nya, udah zaman keren gitu kan, tinggal di scan aja QRIS bisa transfer langsung gitu.
Tapi itu kan masing-masing pribadi ya. Nah, hatinya menyenangkan hati Tuhan, tapi ketika untuk memberi kok kayaknya berat begitu. Nah, ya, saya terus menyampaikan kita semuanya yang poin ketiga ini. Tuhan akan terus menyertai hidup kita. Jangan pernah berpikiran negatif sama Tuhan. Ketika masalah belum selesai, bukan berarti Tuhan tuh jahat sama kita. Tuhan masih mengizinkan persoalan hidup ada dalam hidupan kita supaya kita diingatkan Tuhan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Iman yang ditunjukkan kepada Tuhan itu yaitu ketika permohonan doa kita belum dijawab Tuhan ataupun doa kita tidak dijawab Tuhan sama sekali, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai beribadah kepada kuasa kegelapan. Banyak anak-anak Tuhan yang mau selesai dari masalah hidupnya. Biasanya kan kalau masalah kehidupan itu kan ujung-ujungnya uang ya. Ekonomi gitu kan. Banyak yang mencoba mencari jalan pintas gitu. Kok ada yang amin? Iya, ada yang anak Tuhan yang udah kehilangan pengharapan, udah putus asa. Mungkin udah sering ditagih sama debt collector. Nah, dia pakai coba cara pintas dengan pergi itu ke Gunung Kawi, ke dukun gitu kan. Ya, terus dijampi-jampi. Akibatnya apa? Ya, orang yang terdekat dengannya gitu bisa dirasuki oleh roh jahat. Sampai ada yang dibuat, ya teman saya pernah cerita, dia kan spesialis pelepasan gitu ya. Dia bercerita gitu, ya ini sebenarnya koordinator ibadah. Dia memang ekonominya sulit, dia punya istri satu, anak satu gitu ya. Malah disuruh istrinya yang didoakan, dijampi-jampi gitu kan. Akhirnya istrinya itu disuruh ambil permata pokoknya bentuknya hijau lah gitu. Ya itu di alam yang berbeda loh. Kalau itu berhasil diambil bisa jadi kayak mendadak. Tapi ketika mencoba ngambil tuh istrinya sepertinya bertolak, kayak berontak dan nggak jadi ambil. Dimarahin sama suaminya, koordinator ibadah. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya ini udah mulai diganggu. Makin banyak roh-roh jahat masuk ke dalam dirinya. Istrinya bisa seperti kayak entah ular apa macan gitu. Ketika berkali-kali coba dilepaskan gitu, akhirnya bukannya lepas, bukannya roh-roh jahatnya itu keluar dari dirinya gitu. Akhirnya istrinya meninggal. Kehilangan istrinya. Berapa tahun kemudian, anak satu-satunya sakit. Sakit dimulai dari diare, terus muntah-muntah, terus sakitnya makin memberat, dan akhirnya meninggal juga. Ya, ini saya bukan menakut-nakuti, tapi ini fakta yang terjadi. Anak Tuhan yang sudah desperate, udah putus asa, pakai jalan pintas, tapi akhirnya jalan pintas membuat istri dan anak-anaknya berpulang ke rumah Bapa di surga. Kalau kita mempercaya setiap firman Tuhan, dalam Mazmur 34 ayat 15, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kita jangan berhenti untuk terus berseru meminta tolong kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Kalau kita malas berdoa,
ya berarti kita makin jauh dari Tuhan. Semakin kita banyak berdoa, Tuhan akan semakin lebih lagi mendekat kepada hati yang hancur, hati yang rindu untuk menerima belas kasihan Tuhan. Dan poin yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus membuka jalan untuk orang percaya mengalami kuasa surgawi. Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi bukan hanya pendeta ataupun pengkhotbah ataupun juga gembala yang dipakai Tuhan untuk memiliki kuasa dalam mengusir setan. Kita sebagai jemaat awam pun juga bisa menerima kuasa dari surga yang terus mengisi dan menguasai kita semuanya. Sehingga kita juga memiliki kuasa untuk bisa mengusir segala roh-roh jahat. Kalau ada di dalam keluarga kita yang mungkin salah jalan sehingga hidupnya menjadi hancur dan roh-roh jahat mulai mengganggu, ya nggak perlulah panggil pendeta gitu. Kalau kita percaya kita punya kuasa dari surga, kita juga pasti bisa mengusir orang-orang yang kerasukan setan. Jangan sampai setan itu ngusir kita, karena kita takut. Iya, karena sih memang orang yang kerasukan setan itu bisa menyeramkan memang. Waktu saya sama Bapak Pendeta Muda Jainer Siringo 2 tahun yang lalu ke pelayanan suku anak dalam di Jambi, bulan Agustus 2023. Ya kita dari sini disuruh mendoakan gitu jemaat yang ada di sana. Meskipun jemaat di sana rajin beribadah, tapi kuasa kegelapannya itu ternyata ada juga gitu. Makanya ada beberapa orang yang kleper-kleper, sampai teriak-teriak, sampai ada yang matanya melotot. Kalau saya melotot itu kan agak menyeramkan ya. Kalau saya lagi mau marah tuh kadang mata saya melotot gitu. Tapi sayang, mata saya tuh nggak seserem mereka kalau yang melototin kita. Serem, memang serem. Tapi roh yang ada di dalam diri kita ini, ya mengingatkan kita, jangan takut. Doakan dan usir di dalam nama Tuhan Yesus. Ya akhirnya ada yang, kan kalau ada roh jahat dalam dirinya tuh kayaknya udah mukanya serem, kayaknya penuh dengan amarah gitu kan. Ya setan kalau ditengking, diusir gitu memang marah. Ngelawan gitu. Karena roh ada di dalam diri kita yang lebih besar daripada tuh setan-setan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga setan-setan itu tidak punya kuasa untuk terus tinggal di dalam diri mereka. Makanya sudah didoakan, ya satu persatu dilepaskan. Itulah mengapa jangan bermain dengan api. Jangan berkompromi dengan kuasa kegelapan. Kalau kita sudah hidup di dalam terangnya Kristus, terang dan gelap itu tidak dapat bersatu. Jangan pakai kuasa kegelapan untuk mengganggu yang lain. Ya mungkin kita ada yang sakit hati atau kecewa dengan seseorang. Pakai kuasa kegelapan biar orang itu sial hidupnya. Kalau bisa mati sekalian itu orang. Dibasmi dari muka bumi gitu kan. Ya berarti kita sama aja belum di dalam Tuhan. Nggak ada Roh Kudus dalam diri kita kalau kita masih sakit hati, masih mudah kecewa, marah, dan akhirnya pakai kuasa yang bukan-bukan untuk membuat orang yang tidak disukai itu diganggu. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu.
Jadilah anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kuasa dari surga. Jangan batasi pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita membatasi pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, kita akan mentok hidup kita dan kita tidak dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Karena Tuhan Yesus berpesan waktu itu pada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus sudah mengisi hidup kita, pasti kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kita akan terus menjadi saksi. Kalau mereka waktu itu menjadi saksinya Tuhan Yesus, baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, maupun di Samaria sampai ke ujung bumi, kita menjadi saksi terlebih dahulu baik di dalam keluarga kita. Jangan sampai kita rajin beribadah tapi keluarga kita hancur. Karena kita terlalu rajin ibadah tapi kita tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan pasangan kita, ataupun dengan anak-anak kita, ataupun dengan orang tua kita. Sudah dari keluarga kita terus lanjut kepada saudara-saudara kandung kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun lah yang kita jumpai dalam hidup ini. Marilah kita terus ingat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi bukti yang nyata bahwa Yesus hidup dan Yesus terangkat ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah di atas segala Tuhan. Dia membuktikan dirinya itu punya kuasa baik di surga maupun di bumi. Kenaikan Tuhan Yesus ini bertujuan supaya amanat agungnya ini kita terus lakukan sebagai orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus terus memberi jaminan akan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Ya, kita sih berdoa berharap ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan akan mengangkat kita hidup-hidup. Jadi kita tidak mengalami kematian fisik. Tapi kan kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Minggu lalu, salah satu rekan sepelayanan yang saya kasihi, Bapak Mardiles Sitorus, dia pernah melayani tempat ini sebagai WL. Dia sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Usianya masih muda. Karena kena penyakit keras. Tapi di detik-detik perjalanan hidupnya, dia masih bisa memberikan nasihat, wejangan kepada mamanya dan kepada adik-adiknya, kepada istrinya. Dia tahu waktunya tidak lama lagi, makanya dia menguatkan. Bahkan dia berpesan, relakanlah saya gitu. Dan ya beliau berpulang tepat 4 tahun hari pernikahan mereka yang keempat. Dia sudah menunjukkan kepada kita semuanya. Karena pas dia meninggal, keesokan harinya, hari Jumatnya dikubur. Dan saya yang melayani prosesi penguburannya. Saya terharu dengan imannya. Dan saya percaya Bapak Mardiles Sitorus sudah bersama dengan Bapak di surga. Jadi kita yang masih hidup ini, kerjakanlah selalu keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jangan menyerah dengan hidup ini. Dia akan menyertai hidup kita sampai waktu kontrak kita berakhir di dunia ini. Sampai di akhir zaman. Kenaikan Tuhan Yesus terus membuka jalan bagi kita orang percaya untuk terus mengalami kuasa surgawi. Marilah kita terus tetap memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Dia akan terus menunggu kita, kepulangan kita. Ketika kita sudah mengakhiri pertandingan hidup di dunia ini. Percayalah, kita sudah memiliki rumah di keabadian. Di mana di sana tidak ada ratap tangis,
tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan. Di surga hanya kita temukan ada sukacita, damai sejahtera, yang tidak akan kita temukan di dunia ini. Marilah kita semuanya melakukan kehidupan yang semakin lebih lagi baik di mata Tuhan, hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan ini akan terus mengingatkan kita semuanya dan terus memberi kita semangat betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan Dia di surga pun Dia akan terus tetap berkarya dan beracara lebih lagi dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.